Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Cek. Oke. Sore hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami masa penantian? Mungkin menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Kan ini orang-orang percaya, ya kan? Yang kita nantikan adalah janji-janji Tuhan. Seberapa banyak yang sedang menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Amin. Haleluya. Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan percaya dengan firman-Nya. Dan sebagai respon kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berjanji dan Dia akan menggenapi. Tetapi pada waktu kita sedang menantikan janji Tuhan, terkadang apa yang terjadi? Letih lesu. Ya, kekuatan kita mulai menurun. Kenapa? Karena belum juga datang apa yang Tuhan janjikan. Kita mau belajar dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Dua ayat nih kita akan baca nanti. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat kita menanti-nantikan sesuatu, mungkin ada kelemahan. Terjadi juga kepada Daud. Daud adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu hidupnya memuji menyembah Tuhan. Selalu inginnya bersama dengan Tuhan. Sebelum dia menjadi raja, masih menggembalakan domba. Dia selalu memuji menyembah Tuhan. Maunya dekat-dekat dengan Tuhan. Dan setelah dia diurapi menjadi raja, ada tantangan-tantangan yang dia alami. Yang dialaminya adalah yang pertama tantangannya dengan Saul. Saul merasa tersaingi oleh Daud. Tantangannya juga ada anaknya. Dia ingin memberontak kepada pemerintahan Daud. Kemudian tantangannya adalah bangsa-bangsa di sekeliling. Salah satunya adalah Filistin. Dan di dalam 2 Samuel 21 berkata bahwa Daud menjadi letih. Tetapi keletihan Daud itu hanya dalam jasmaninya saja. Karena tubuh jasmani ini memang terbatas. Dia berkali-kali mengadakan pertempuran dengan bangsa Filistin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau berperang 1 kali aja kita udah capek. Peperangan kita apa? Pergumulan kita apa? Misalnya nih ada anak-anak muda. Pergumulannya mungkin yang sekolah mungkin kalau mau menghadapi ujian, ya dia bergumul gimana caranya dapat nilai yang baik supaya orang tua mereka bangga. Mungkin pekerjaan ataupun mungkin pasangan hidup.
sedang menanti-nantikan Tuhan, kapan? Kapan aku dapat pekerjaan? Kapan jodoh ini datang? Yang ibu-ibu apa yang dirindukan? Uang belanja bertambah, mungkin gitu. Benar nggak Ibu Tiur? Salah satunya ya, atau ya, yang ibu-ibu nih Pak. Ya, yang bapak-bapak apa? Istri tambah cantik, ya. Tidak banyak ya permintaan, mungkin gitu ya. Aduh, menanti-nantikan kapan lah ya. Tidak dituntut, tidak diminta sesuatu gitu. Ya, nah ada yang kita nantikan, tapi kita mau belajar di sini. Ayat 31 berkata, ayat 29 berkata, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan semangat yang lebih kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah menanti-nantikan cara-cara Tuhan. Bukan kalau ingin sesuatu terus keinginan kita sendiri. Tetapi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberi kekuatan baru. Artinya adalah kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, tidak yang datangnya dari Tuhan, maka tidak akan ada kekuatan dalam diri kita. Kuncinya adalah kita harus menantikan Tuhan. Menantikan cara-caranya Tuhan, bukan cara kita. Beberapa orang mungkin menanti-nantikan janji dan mungkin dinamainya janji Tuhan, tetapi caranya cara sendiri. Sehingga tidak ada kekuatan. Yang ada apa? Sungut-sungut. Kapanlah datang? Kenapa? Karena bukan caranya Tuhan. Artinya itu tidak menanti-nantikan caranya Tuhan. Tidak menanti-nantikan gimana yang daripada Tuhan. Semua yang tadi di depan saya katakan. Mungkin kita butuh tadi apa? Ada jodoh, ada nilai, ada pekerjaan, ada apapun, suami ingin apa, istri ingin apa. Apapun yang kita inginkan, itu ada pada Tuhan. Amin. Ya, dalam Kristus Yesus semua ada. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, caranya Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya, bahkan tepat pada waktunya. Kita bilang, aduh kayaknya udah terlambat, ya. Tapi menurut dunia sepertinya terlambat. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan tidak terlambat. Waktu Tuhan adalah tepat. Nah, dalam menanti-nantikan Tuhan, yang ada adalah kita diberi kekuatan baru. Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan dalam diri kita saat kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi yang kita harus tahu, nantikanlah Tuhan. Caranya Tuhan. Pokoknya segala sesuatunya tentang Tuhan. Bukan menanti-nantikan sesuai dengan pikiran kita. Pengennya dijawab dengan cara kita, pikiran kita. Maka tidak akan ada kekuatan. Saat kita menantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk menghadapi pencobaan. Ayat yang tadi berkata bahwa tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang pertama, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja wali saat dia naik terbang karena ada sebuah badai. Saat ada badai, ada pencobaan, maka dia bukannya turun nyari pohon, ya, cari tempat pegangan, tetapi raja wali saat ada badai, justru dia mengepakkan sayapnya. Kemudian dia akan naik terbang. Ini adalah ilustrasi yang Tuhan mau katakan. Saat orang menantikan Tuhan dalam pencobaan, maka Tuhan katakan, aku akan beri kemampuan. Bukan sekedar kekuatan,
tetapi kemampuan untuk menghadapi persoalan. Caranya apa? Seperti Raja Wali. Bukan cari tempat berteduh di bawah. Jadi anak-anak Tuhan, ini saudara-saudara seiman, kalau mencari jawaban, bukan sharing atau cerita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, ini kunci. Jangan kita malah menurunkan kualitas. Anak-anak Tuhan mencari hikmat dari atas, dari Tuhan, dari orang-orang yang berhikmat. Bukan dari dunia. Langsung cari Google, cara mendapatkan jodoh. Ya kan? Di Google ada. Nah, ini ya kan versi A, versi B, ya kan? Saya sih belum pernah. Ya kan? Tapi kayaknya di Google ini semua ada deh. Ya kan? Tapi nanti saya coba lihat gitu ya. Bukan saya mencari jodoh gitu, tapi mengecek. Tapi saya lihat pasti ada nih di Google nih, semua ini ada. Cara memasak semua ada. Jangan kita pilih yang bukan dari Alkitab. Tetapi kita harus tahu, kita cari solusi dari orang-orang yang di atas. Yang di atas itu apa? Orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang lebih mencintai Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Mata kita harus bisa melihat, ini siapa nih orang-orang yang punya hikmat. Jangan sembarangan. Mentang ada masalah, aduh aku sedang terpuruk. Maka siapapun yang ketemu. Makanya ada orang dunia bilang apa sebagai pelarian. Hanya tempat curhat aja, tapi ternyata jawabannya salah. Malah ngompor-ngomporin, membuat kita jadi makin bermasalah. Bukan malah ada solusi, tapi makin bermasalah. Nah, anak Tuhan, kita harus mencari solusi. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi persoalan dengan cara naik. Kita memandang ke atas. Lihat otoritasmu. Lihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Mintalah hikmat dari orang-orang yang seperti itu. Dan terlebih minta tuntunan Tuhan. Aktifkan telingamu untuk mendengar lebih tajam. Bukan, gimana firman Tuhan bilang, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengar, kata Tuhan. Tetapi apa? Karena ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga Tuhan tidak bisa. Kekudusan Tuhan tidak bisa bercampur dengan ketidakkudusan. Dan Tuhan minta kita mampu untuk menghadapi persoalan dengan cara kita minta hikmat Tuhan. Amin. Dan menanti-nantikan Tuhan itu, Tuhan juga menjanjikan kesanggupan. Dikatakan di ayatnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya adalah Tuhan memberi kesanggupan kepada kita untuk berjalan. Tuhan memberi kesanggupan kita bukan hanya berjalan, tapi Tuhan beri kemampuan untuk berlari pada saat menghadapi tantangan. Kira-kira kalau dipikirkan, gak mungkin. Jangankan mau berjalan, untuk berdiri saat kita menghadapi masalah, sulit. Ya, karena apa? Bawaannya pengennya nangis, pengennya ya kan mengeluh, ya kan, mengeluarkan apapun yang ada dalam diri kita. Aduh Tuhan, gimana? Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, saat orang menanti-nantikan Tuhan, saat meminta jawabannya dari Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan beri kesanggupan untuk mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Mereka bisa berlari sehingga dia tidak menjadi lesu. Kemampuan secara roh bisa berjalan dan juga bisa berlari. Jadi kita anak-anak Tuhan cek. Sekarang siapa yang punya masalah hari ini, yang sedang menantikan janji Tuhan? Tadi sudah angkat tangan.
Sekarang kita cek. Kalau aku letih lesu, kalau aku mulai gundah gulana, pikiranku mulai kacau, ya, cek. Jangan-jangan kita sedang tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Ada semua tantangan kita, mulai dari anak-anak, remaja, anak-anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan. Semua punya masalahnya masing-masing. Tapi Tuhan bilang, waktu kau menanti-nantikan janji di dalam Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kemampuan menghadapi seperti Raja Wali. Bukan waktu ada badai turun, tetapi waktu ada badai justru naik. Ya. Itu ciri-ciri orang yang menanti-nantikan di dalam Tuhan. Dan berikutnya Tuhan memberikan kesanggupan kepada anak-anaknya untuk berjalan, untuk berlari saat badai itu datang. Punya kekuatan roh sehingga dia mampu untuk menghadapi. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, terkadang anak-anak Tuhan nanyanya begitu. Sampai kapan, Bu? Ya, saya kadang ditanya, berdoa sampai kapan? Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kalaupun sudah dijawab oleh Tuhan, tetap kita akan konsisten untuk melakukan doa, untuk tetap melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada batas waktu. Jadi setiap apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada batas waktunya. Ada kekuatan yang baru, sehingga kita tidak akan semakin turun, kita tidak akan lemah, tetapi kita akan semakin kuat. Banyak sekali janji-janji Tuhan. Tuhan bilang kita akan naik seperti menjadi kepala, bukan ekor. Itu pegang dan nanti-nantikan dengan kekuatan Tuhan. Itu firman, berarti kita menanti janji Tuhan. Dan kita yakin dulu apa yang harus aku pegang. Yang pertama, ada kekuatan dalam diriku. Kalau secara manusia memang terbatas. Apa yang dapat kita lakukan? Keuangan kita terbatas mungkin. Kekuatan tubuh kita juga terbatas. Pikiran kita, kepintaran kita juga terbatas. Apapun yang ada pada kita, semua terbatas. Tapi ingat, Tuhan beri kekuatan. Kenapa? Karena kita menantikan janjinya Tuhan. Jadi yang kita nantikan bukan yang lain. Yang kita nantikan adalah Tuhan atau janji Tuhan. Jadi untuk mengetahui itu janji Tuhan apa tidak, baca firman. Ya. Apakah Tuhan menjanjikan yang di luar dari firman Tuhan? Tidak. Sekalipun nubuatan-nubuatan itu semuanya adalah firman. Ya, menanti-nantikan itu adalah hal yang Tuhan suka. Anak-anaknya menanti-nantikan, apalagi di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Seperti para murid-murid Yesus pada saat Yesus naik ke surga. Para rasul menanti-nantikan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka menerima Roh Kudus. Dan apa selanjutnya? Mereka penuh dengan kuasa. Sekali berkhotbah, sekali menyampaikan firman Tuhan, murid Kristus 3.000 orang diselamatkan. Memberi dirinya dibaptis. Dari orang yang tidak mengenal, tidak sungguh-sungguh, setelah mendengar sebuah kebenaran yang ada kuasa di dalam pembicaranya, yaitu si Petrus, maka akhirnya banyak jiwa-jiwa pengen datang kepada Tuhan dan ingin dibaptis seperti apa yang Yesus telah lakukan. Nah, inilah ciri-ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berikutnya, terus
Apa yang harus aku kerjakan? Sikap yang nyata yang harus saya lakukan saat saya menanti-nantikan Tuhan. Saya udah percaya bahwa ada kekuatan Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan saya untuk saya naik. Saya berjalan, saya berlari bersama dengan Tuhan. Apa tindakan nyata kita? Apa yang hari-hari setiap saat kita harus kerjakan? Yang pertama adalah jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu lebih kepada kadang kita jadi menyalahkan. Kita akan baca dalam Yakobus 5 ayat 9. Bersama-sama ya, sudah ditampilkan. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, saling menyalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya. Tuhan mengingatkan untuk kita tidak bersungut-sungut. Saat proses masa penantian itu, Tuhan menginginkan kita tidak bersungut-sungut. Ada janji Tuhan di depan kita, dan kita masih belum menggapai janji Tuhan itu. Tapi namanya janji Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Saya ingat 10 tahun yang lalu sebelum kami ada di Kota Bekasi, ada sebuah janji Tuhan yang Tuhan sampaikan. Dan hari ini mulai Tuhan menggenapinya. Pada masa 1 hari saya di Bekasi, 2 hari, 3 hari, ya mungkin belum terlihat, bahkan malah ada tantangan. Anak saya bilang, "Mah, kita tinggal di sini." Yang biasanya tidak seperti ini. Kenapa? Karena banyak yang berubah. Itu bukan membuat kita makin turun, tetapi makin kita percaya. Nak, saya bilang, kita ya untuk sementara. Ya. Dulunya dia sekolah di sekolah swasta. Ya. Memuji menyembah Tuhan begitu ya. Baguslah fasilitasnya. Kemudian tiba-tiba waktu di Bekasi, datang di Bekasi, ngelihat tempat tinggalnya, pegang tembok, ini tempat kita. Ya, buat saya aduh, apa Tuhan jawabannya? Terus sekolah juga, ya tiba-tiba berangkat jam 7, pulang jam 9, jam 11, nanti berangkat jam 9, pulang jam 11. Datang utinya, datang opungnya, aduh ini maksudnya sekolah apa ini? Ya, cucu ini sekolah apa ini seperti ini? Ya, jadi buat kami sebagai orang tua, aduh Tuhan. Tapi kami bilang sama anak kami, saya bilang gini, Kak, ini sementara. Ya, kita kan belum tahu, kita kan belum keliling nih Kota Bekasi, nggak tahu. Ini kita baru sampai di sini, dan ya udah nggak apa-apa. Nanti Tuhan pasti akan bawa kita lebih lagi. Sekolahnya nggak gini, ya kan? Walaupun kecil dia juga nggak mengerti apa-apa, cuman itu keluar begitu aja. Saya maknai dengan makna yang dalam. Mungkin anak saya nggak memaknai dengan pengen ini, pengen itu, enggak. Tapi Tuhan bawa visi yang Tuhan pernah perkatakan, Tuhan semakin menggenapi. Dan akhirnya Tuhan bawa anak-anak sekolah di tempat yang layak, di mana bisa memuji menyembah Tuhan. Ini artinya anak-anak Tuhan tidak perlu bersungut-sungut saat janji Tuhan itu belum tergenapi. Amin. Firman Tuhan bilang, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Istri mempersalahkan suami, suami salahkan istri, anak-anak menyalahkan orang tua. Kenapalah aku lahir di keluarga ini? Ya, atau mungkin orang tua, kalau tahu seperti ini, gak mau aku melahirkan model seperti ini. Ini sungut-sungut,
menyalahkan. Dan Tuhan gak mau. Dikatakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan gak menginginkan saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada sungut-sungut. Kita ingat bangsa Israel, pada saat Tuhan berjanji di dalam, ini ayatnya, saya selalu diberkati dengan ayat ini. Saya akan bacakan saja. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ini kita bisa belajar dari sini. Dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku, yaitu Tuhan Allah, telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bangsa Israel dijanjikan Tuhan, kamu dari perbudakan. Pada saat itu bangsa Israel sedang dikuasai oleh Mesir, sehingga dia mengalami penderitaan. Akhirnya Tuhan melihat dan Tuhan berjanji, aku akan membawa kalian keluar dari tempat ini dan di tempat yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kelimpahan. Waktu mereka sudah dibawa oleh Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib, ada 10 tulah. Penguasa Mesir pada saat itu bukan penguasa yang abal-abal, tapi penguasa yang benar-benar luar biasa kejamnya. Tapi pada akhirnya dengan cara Tuhan, bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Cara itu aja, keluarnya aja udah cara yang ajaib. Di perjalanan sudah keluar dari Mesir. Di perjalanan tiba-tiba mereka menghadapi laut yang luas. Gimana mereka mau pergi, mau lari dari Mesir? Dan dia melihat ke belakang, ternyata Mesir sedang mengejar. Mulai bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka mulai berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Mereka bersungut-sungut, padahal mereka itu sedang perjalanan untuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ini sedang berjalan ini. Tapi waktu sedang berjalan, tiba-tiba ada tantangan dan mereka mulai mengeluh, bersungut-sungut. Bukan hanya sekedar itu, kemudian Tuhan buka jalan. Tuhan membuka jalan dan akhirnya mereka kembali mengalami berjalan di dalam tuntunan, yaitu mau ke tanah Kanaan. Waktu jalan lagi, tiba-tiba ada masalah lagi. Dan apa yang dikatakan mereka? Mereka bilang, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, di tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tantangannya mereka nggak dapat makan, makanannya udah habis. Kemudian Tuhan mencurahkan mana, bahkan daging juga. Tuhan juga ngasih air di padang gurun. Tapi mereka terus bersungut-sungut. Akhirnya apa yang didapatkan? Orang-orang yang bersungut-sungut ini, mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Mereka memang mengalami mujizat. Mengalami waktu membelah laut, ya kan? Ada mujizatnya, mereka bisa melewati laut. Waktu gak ada makanan, mereka mengalami mujizat, dapat makanan. Waktu haus, mereka juga dapat minum. Tetapi mereka tidak masuk dalam tanah Kanaan. Artinya mereka tidak menikmati kelimpahan itu. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Tetapi orang yang lahir di padang gurun, generasi yang berikutnya,
merekalah yang mengalami kelimpahan. Artinya apa? Kalau kita dalam menantikan janji Tuhan, kita bersungut-sungut, kita mungkin akan dapat. Tuhan, aku butuh uang. Terus Tuhan kasih mujizat, kita menikmati. Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan kasih juga mujizat kesembuhan. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak mengalami kelimpahan yang sesungguhnya yang sedang Tuhan sediakan. Jadi janganlah kita bersungut-sungut di saat masa penantian itu sedang kita alami. Amin. Ya, mujizat mungkin terbuka buat kita. Tetapi mujizat yang sesungguhnya, yang sesuai dengan janji Tuhan, kita tidak dapatkan. Amin. Jangan bersungut-sungut. Senggol kanan kirinya, jangan bersungut-sungut ya. Nantikan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Yes, berikut. Yang kedua yang harus kita lakukan, ingat Tuhan, aku gak mau bersungut-sungut. Yang kedua, kita harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada perintah. Perintahnya siapa? Pastilah perintah Tuhan. Karena kita menantikan janji Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian kita harus taat. Pasti ada aturan-aturan ya, yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk kita tetap terus teguh. Tuhan bilang Tuhan beri kekuatan. Dan Tuhan sudah beri kekuatan. Dan Tuhan bilang apa? Kita harus taat. Semua aturan-aturan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, caranya Tuhan harus kita taati. Ayatnya berkata Filipi 2 ayat 8. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan dalam keadaan telah merendahkan dirinya dan taat sampai bahkan sampai mati di kayu salib. Taat. Sebuah teladan yang sungguh amat luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan taat saat dia lahir di dunia ini, bukan untuk dia menunjukkan dia Tuhan, bukan mau menunjukkan bahwa dia berkuasa, bukan. Tetapi Yesus lahir di dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara disalib. Dan Yesus mengakhirinya dengan tuntas, dengan perkataan selesai, sudah selesai. Itu semua adalah ketaatan yang Yesus lakukan. Dikatakan di ayat Filipi 2 ayat 8 ini bahwa ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia 100%. Untuk apa? Untuk menjadi tebusan buat dosa-dosa manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita manusia. Ada dagingnya, ada keinginannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dagingnya tidak dikuatkan. Dia harus menghalau setiap keinginan daging. Bahkan tadi pagi Pak Gembala sharing tentang doa ya, berjaga-jaga dan berdoa. Di situ Tuhan, kalau boleh lalulah cawan ini daripadaku. Ada sebuah tantangan yang berat yang dialami Yesus dalam kemanusiaannya untuk disalib. Tantangan yang sangat amat berat. Sampai Yesus berkata, kalau bisa lalulah cawan ini daripadaku. Tapi dia akhiri dengan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ketaatannya kepada Allah harus kita juga kerjakan. Kita adalah murid-murid Kristus. Kalau murid kita harus ikut dengan gurunya. Dia adalah Bapa kita. Sebagai anak kita harus ikut Bapa. Dia adalah mempelai pria. Sebagai mempelai wanita kita harus ikut. Sebagai tuan dan kita hamba, kita harus ikut. Ketaatan ini mendatangkan sebuah keajaiban. Ketaatan ini yang Yesus lakukan
mendatangkan sebuah keselamatan yang besar. Sebab tanpa ini, maka tidak ada keselamatan. Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 7. Boleh ditampilkan? Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu sebenarnya dia layak, tetapi dia melepaskan. Apa yang sebenarnya kita punya, kita bisa, tapi kita lepaskan. Inilah mengosongkan diri. Inilah cara supaya kita bisa taat. Kalau kita taat, itu adalah kita mengosongkan diri. Seharusnya aku mampu untuk menjawab ini. Harusnya akan bisa aku klarifikasi ini. Tetapi ketaatan lebih daripada keinginan kita. Taat seperti yang Yesus lakukan. Waktu menanti-nantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, taat kepada Tuhan. Aturannya harus kita lakukan. Seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita memakai Google Map. Kita akan mengikuti aturannya. Kalau memang kita nggak mau pakai, ya dari tadi nggak kita mau pakai. Kalau kita sudah mau pakai itu, maka kita harus ikuti. Oh, ini masih lurus. Setelah itu 300 meter lagi belok kiri. Kita akan mengikuti jalurnya. Maka kita akan sampai pada tujuan. Firman Tuhan kita pakai. Perintah-perintah Tuhan kita pakai. Maka kita akan sampai nanti pada tujuan kita. Apa? Janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kita semua. Amin. Dan yang terakhir adalah untuk kita menantikan janji Tuhan, kita sabar menantikan. Ada buah roh di sini, sabar. Saya mau tanya, kita semua sudah memiliki kesabaran? Apakah kita semua sudah memiliki kesabaran? Amin. Karena apa? Itu buah roh. Karena Roh Kudus sudah ada pada kita. Jadi sudah ada benih sabar, sudah ada. Percayalah, Bu Tiur, percaya. Sudah ada, kalau, tapi garis bawahnya adalah kalau Roh Tuhan ada padamu. Berarti sebelumnya pertanyaan saya gini deh. Apakah Roh Tuhan ada padamu? Amin. Ini kuncinya nih. Roh Tuhan ada padamu. Dan buah roh itu adalah kesabaran. Maka kesabaran itu adakah padamu? Ada, amin. Benih kesabaran itu sudah ada pada kita. Jangan ragu-ragu. Tapi kenapa? Saya rasa aku masih kurang sabar. Tidak menumbuhkan. Benih itu harus diapain? Disiram supaya dia tumbuh makin kuat. Kalau disiram kan tumbuhan makin kuat. Kena apapun tidak akan mudah tercabut. Ya, jadi benih kesabaran itu sudah ada pada kita. Ya, anak-anak Tuhan jangan mau ditipu oleh iblis. Kamu nggak sabar. Kalau memang kita belum maksimal dalam kesabaran, faktanya sebenarnya kita itu punya kesabaran itu. Ya, amin. Masalahnya kita belum menumbuhkan itu lebih kuat lagi. Ya, tidak kita tumbuhkan dengan cara menyirami. Menyirami dengan apa? Kembali lagi dengan firman. Dengan kita memuji menyembah Tuhan. Inilah kekuatan kita. Jadi kesabaran itu sebenarnya sudah kita miliki. Jadi kalau Tuhan kasih aturan untuk menantikan janji Tuhan,
caranya adalah sabar, sebenarnya Tuhan sudah kasih benihnya. Amin. Jadi sabarlah menantikan Tuhan, menantikan cara-cara Tuhan, janji-janji Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 berkata, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, ya, seperti seorang petani, dia sabar menantikan. Dia tahu saat dia menabur, dia nggak langsung, dia pikir 3 jam lagi aku akan menuai. Dia pasti nggak mikir seperti itu. Firman Tuhan bilang, dalam kesabaran seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Jadi kita harus sabar. Hasilnya pasti ada. Orang yang menabur pasti menuai. Jadi jangan pernah takut, kalau kita menabur pasti kita menuai. Jadi kita pasti akan mendapatkan saat kita mengerti, ya, bahwa saya harus sabar menantikan. Caranya apa? Kita siram dengan apa? Dengan kebenaran firman, dengan ketaatan tadi, dengan firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun pagi untuk kita memuji menyembah Tuhan, lakukan. Tuhan inginkan kita berpuasa, lakukan. Tuhan ingin kita memberi kebaikan kepada orang-orang, lakukan. Inilah cara kita untuk kita menantikan Tuhan. Sabar, waktunya pasti akan datang. Tuhan berkata, firman Tuhan itu yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan bilang itu akan tumbuh seperti hujan. Hujan itu kan gak akan balik lagi, ya, menguap. Kalau di laut waktu panas, air laut itu menguap. Nanti akan ada titik-titik hujan di awan, butiran-butiran yang nantinya akan jadi hujan. Tapi hujan sendiri tidak akan terus tiba-tiba air hujan itu kembali lagi ke atas. Pernah lihat seperti itu? Enggak ada. Yang ada air hujannya udah turun, kemudian kemana? Ke tanah, ke bumi. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti, ya, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti hujan yang jatuh dan tidak akan kembali ke atas, tapi itu akan masuk ke tanah sampai tanah itu menghasilkan buahnya. Jadi setiap janji Tuhan yang sudah dikeluarkan Tuhan untuk kita semua, maka itu akan tergenapi. Amin. Ya, pegang terus janji Tuhan. Jangan letih lesu. Tuhan bilang, aku beri kekuatan. Kalau itu janjiku, aku pasti genapi. Makanya pastikan dulu, di awal tadi sudah saya katakan, pastikan itu kita menantikan janji Tuhan, bukan keinginan kita. Maka disitulah ada kekuatan Tuhan, dan kita akan terus sambil menantikan janji Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu, kita tidak bersungut-sungut. Bisa ya, dengan kekuatan Tuhan kita bisa gak bersungut-sungut. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa untuk taat. Kalau kekuatan kita gak bisa. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa sabar. Karena itu adalah buah benih yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.